Adapun soal UTS yang akan saya bahas yaitu Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskon 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli 2016 dan 1 Januari 2011. Buatlah amortisasi, jurnal, dan pelaporan. Di dalam tabel amortisasi terdapat 5 komponen kolom. Yang pertama, kolom tanggal. Di kolom tanggal ini disesuaikan dengan ilustrasi yang ada, yaitu diisi mulai dari tanggal 1 Januari 2011, di mana Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation, kemudian diisi dengan tanggal 1 Juli 2016 bertepatan dengan akan jatuh temponya utang obligasi Robinson Company. Yang kolom kedua yaitu penerimaan kas, di mana untuk menghitung di kolom penerimaan kas ini setiap tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Juli 2016 adalah sama, dengan cara mengalihkan nilai obligasi yang dibeli Robinson Company sebesar $110.000 dikali dengan tingkat diskonto 8% dikali dengan 6/12. Mengapa di sini dikali dengan 6/12? Karena pada saat pembayaran bunga nantinya akan dibayarkan selama 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 hingga sampai dengan tanggal 1 Juli 2016. Oleh karena itu, perhitungan pada tanggal 1 Januari 2011 dengan 1 Juli 2016 yaitu nilai obligasi diskonto $110.000 dikali nilai diskonto 8% dikali 6/12, maka hasilnya $4.400. Yang ketiga, pada kolom ketiga yaitu pendapatan bunga. Untuk perhitungan pendapatan bunga ini dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan jumlah yang tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar $97.278 dikali dengan pendapatan yield 18% dikali dengan 6/12. Jadi, hasil pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar $4.864. Untuk perhitungan pendapatan bunga dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 adalah sama, yaitu jumlah tercatat obligasi dikali dengan pendapatan yield kemudian dikali dengan 6/12. Pada kolom keempat yaitu amortisasi diskonto. Pada setiap tahun, amortisasi diskonto obligasi dapat digunakan dengan rumus pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas. Pada tanggal 1 Juli 2016 dapat dilakukan dengan cara pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar $4.864 dikurangi dengan 1 Juli 2016 sebesar 4.400, hasilnya adalah $464. Untuk seterusnya dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2016 dapat dilakukan dengan rumus yang sama. Untuk kolom yang terakhir yaitu kolom yang kelima yaitu jumlah tercatat obligasi. Untuk perhitungan jumlah tercatat obligasi yaitu dapat dilakukan dengan cara jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 $97.278 ditambah amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar $464. Jadi hasilnya adalah $97.740. Untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama.
Yang selanjutnya, pencatatan jurnal. Terdapat 3 transaksi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, yang kedua transaksi pada tanggal 1 Juli 2011, dan yang ketiga dicatat pada tanggal 31 Desember 2011. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2011 dicatat sebagai investasi utang di kolom debit sebesar $97.278. Yang kedua dicatat sebagai kas di kolom kredit sebesar $97.278. Yang kedua, transaksi pada tanggal 1 Juli 2011 dicatat sebagai kas pada kolom debit sebesar $4.400. Yang kedua, investasi utang dicatat di kolom debit sebesar $464. Yang ketiga dicatat sebagai pendapatan bunga di kolom kredit sebesar $4.864.000. Hasil dari pendapatan bunga didapat dari kas sebesar $4.400 ditambah dengan investasi utang sebesar $464.000, makanya hasilnya adalah $4.864. Yang selanjutnya transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 dicatat sebagai piutang bunga di kolom debit sebesar $4.400. Yang kedua dicatat sebagai investasi utang sebesar $487.000 di kolom debit. Yang ketiga pendapatan bunga dicatat di kolom kredit sebesar $4.887.000. Pendapatan bunga didapat dari piutang bunga ditambah dari investasi utang, maka hasilnya yaitu $4.887.000. Yang selanjutnya bagian ketiga, yaitu pelaporan investasi obligasi. Di sini kita akan membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini terdapat investasi jangka panjang yang berupa investasi utang sebesar $98.229. Yang kedua, aset lancar yang berupa piutang bunga sebesar $4.400. Yang selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban lainnya yang berupa pendapatan bunga sebesar $971.000. $971.000 didapat dari $4.864.000 ditambah $4.887.000, hasilnya $9.751.000.